Saudara sudah mendapatkan goodie bag semuanya? Yuk, sama-sama kita mau bangkit berdiri. Mari kita kenakan talit kita sama-sama mau untuk masuk dalam pendamaian. Mari arahkan hati kita, hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Pendamaian yang daripada Tuhan terjadi buat setiap kita pada saat ini. Mari kita angkat pujian Anak Domba Allah. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Domba Allah, Kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian bagi Dia yang duduk di tahta, oh, dan bagi Anak Domba. Pujian, hormat, dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Tuhan telah mengadakan karya penyelamatan dalam pengorbanan dari Yesus di kayu salib. Dan Kristus Yesus telah menjadi jalan pendamaian bagi setiap bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Dan Kami semua datang menyembah-Mu. Setiap kami hidup kami didamaikan oleh Engkau Tuhan. Kau yang sudah membayar kami dengan harga yang lunas. Kau menebus setiap kesalahan kami Tuhan. Ampuni kami buat setiap kesalahan kami. Kau yang memulihkan setiap kami. Kau yang menjamah kami satu persatu. Hidup kami kembali didamaikan di dalam Engkau Tuhan. Dan segala puji, hormat, dan kemuliaan
Biar Tuhan terjadi buat setiap kita. sampai selama. Sebab Engkau layak Tuhan. Engkau layak. Terima kasih Tuhan Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Diagungkan dan dipuja, diagungkan dan dipuja, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Ya, semuanya tentang Engkau. Semuanya tentang Engkau. Ya karata ramaya pujian hormat kami hanya bagi-Mu Tuhan. Raja di atas segala raja. Ya karata ramaya ya karata ramaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kau yang bertata terus di tempat ini kuasai setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa buat semuanya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Mari sampaikan apa yang menjadi isi hati dan kerinduan-Mu saat ini Tuhan. Kami tetap tinggal di dalam hadirat-Mu yang kuat saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk saudara. Sebentar kita akan mengangkat madu. Saudara bisa mempersiapkan madu. Ya. Sambil kita mendengarkan firman Tuhan yang Tuhan berikan, kita mau baca dari Mazmur 81 ayat 17. Dikatakan dalam Mazmur 81 ayat 17, tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Saudara, dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan gandum yang terbaik. Dan sebentar kita akan mengangkat madu, dikatakan dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Saudara, kita next ya. Yang kedua, mungkinkah batu-batu yang keras dapat menghasilkan madu yang manis? Saudara, saya cari apa arti dari madu dari gunung batu akan mengenyangkannya gitu ya. Saudara, ternyata lebah di daerah Timur Tengah ya, suka membuat sarang untuk menyimpan madunya di celah-celah gunung batu, saudara. Jadi lebah-lebah itu akan mencari celah-celah di gunung batu untuk menyimpan madunya. Karena mereka merasakan bahwa itulah tempat perlindungan yang aman buat setiap madu-madu yang mereka simpan.
Jadi ketika saya membaca ayat ini saudara, dikatakan dengan madu dari gunung batu, aku akan mengenyangkannya. Ya. Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita saudara, tidak selalu kehidupan kita ada nyaman gitu ya, selalu lewat jalan tol gitu ya. Tapi ada hal-hal yang kita lewati di dalam kehidupan kita. Ada batu-batu yang kita harus lewati saudara. Dan di sini dikatakan dengan madu dari gunung batu, Tuhan akan mengenyangkan. Yang artinya apa saudara? Ketika lebah itu menyimpan madu di dalam setiap celah-celah gunung batu, mereka merasakan aman, mereka merasakan ada perlindungan. Yang Tuhan inginkan juga berikan kepada setiap kita dengan tema kunci kelimpahan adalah apa? Bahwa di dalam kita memasuki kunci kelimpahan saudara, apapun masa yang kita lewati, selalu ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada keamanan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Ada perlindungannya penuh buat setiap kita saudara. Kadang kita khawatir, kadang kita ragu dengan apa yang ada di hadapan kita saudara. Tapi ketika saya membaca ayat ini saudara, dalam setiap musim kehidupan kita, apapun yang kita lalui, ada madu surga yang Tuhan berikan buat setiap kita. Madu itu apa saudara? Madu itu artinya kemanisan, kekuatan, ketahanan. Saudara, proses madu, lebah untuk menghasilkan madu ada prosesnya. Ya. Kemampuan untuk kita bertahan di dalam setiap musim kehidupan kita. Dan di sini Tuhan ingatkan tentang Yusuf, ya. Yusuf melewati hal-hal yang tidak nyaman di dalam hidupnya. Dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya. Yusuf difitnah, Yusuf dipenjara. Tapi apa yang dihasilkan adalah apa? Menjadi orang nomor 2 di Mesir, menjadi orang yang dipercaya. Ketika kita ada di dalam rencananya Tuhan yang ajaib, kita percaya bahwa rencana Tuhan ajaib. Kita percaya penuh jalannya adalah jalan yang terbaik. Kita masuk di dalam perjalanan ilahi bersama dengan Tuhan. Ada yang Tuhan sudah siapkan buat setiap kita. Yang berikutnya ya kita belajar saudara. Yang berikutnya adalah yang Tuhan ingatkan adalah mari punya sikap hati dan respon yang benar. Bagaimana sikap hati kita saat ini saudara? Saudara, ketika kita belajar tentang P-Vav, yang artinya P adalah mulut, Vav adalah menghubungkan, ya, surga menyatu dengan bumi. Setiap perkataan kita saudara, ketika kita lakukan dengan benar, perkataan kita ada otoritas dan kuasa yang daripada Tuhan. Setiap deklarasi yang kita naikkan, setiap doa yang kita naikkan akan terkoneksi dengan surga saudara. Jadi hati-hati saudara dengan setiap perkataan kita saat ini. Mari ucapkan setiap perkataan yang positif. Mari deklarasikan setiap perkataan yang terbaik. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita, mari kita belajar apa? Punya sikap hati dan respon yang benar. Kita lihat dari contoh dari 5 roti dan 2 ikan. Pada waktu itu hari sudah menjelang sore, Tuhan berkata, aku mau memberi makan kepada anak-anakku, kepada orang-orang yang kumpul di situ saudara. Pada waktu itu muridnya berkata, udah suruh aja ke desa terdekat, hari sudah menjelang sore. Tapi waktu itu murid Tuhan Andreas berkata, ada seorang anak membawa 5 roti dan 2 ikan. Dan ketika anak itu mungkin diajak ngobrol, diminta, oh ya boleh gitu ya. Mungkin bukan anak ini aja saudara yang membawa roti dan ikan, banyak yang membawa gitu ya. Tapi satu anak ini memberikan 5 roti dan 2 ikan. Sehingga bisa memberkati 5.000 orang. Saudara, ketika anak ini makan untuk 5 roti dan 2 ikan hanya cukup untuk dirinya sendiri. Tapi ketika dia memberikan semuanya ke dalam tangan Tuhan, terjadi pelipat gandaan. Apapun benih yang kita taruh di dalam tangan Tuhan, sekecil apapun benih yang kita taruh, percayalah ketika tangan yang maha kuasa, Tuhan yang berkuasa, akan terjadi pelipat gandaan di dalam tangan Tuhan.
Yang kedua, ya kita belajar dari janda miskin yang mengumpulkan banyak tempayan. Waktu itu masa kelaparan dan kekeringan. Elia datang kepada jamba itu, berikanlah aku, bikin aku roti dulu gitu. Tapi dia bilang kalau roti ini dikasihkan buat Bapak Elia gitu ya, aku dan anakku mati, aku gak bisa makan. Di sini punya respon hati dan sikap yang benar apa saudara? Mendahulukan, belajar taat, melakukan apa yang menjadi perintah seorang nabi. Belajar untuk taat, meresponi apa yang menjadi keinginan Tuhan. Walaupun seolah-olah udah gak ada lagi saudara. Kalau dia mau egois, cukup untuk dia, tapi tidak terjadi pelipat gandaan. Tetapi ketika dia menaruh di tangan Elia, dan pada waktu Elia berkata, mari cari tempayan-tempayan sebanyak mungkin. Dan akhirnya dipenuhkanlah minyak dan tepung dan itu cukup untuk melewati masa kelaparan. Yang ketiga, tentang perjamuan di Kana. Pada waktu itu, pada pesta perjamuan di Kana, anggur sudah habis. Ya. Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayannya, apa yang dikatakannya kepadamu buatlah itu. Apa yang dikatakan Yesus buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan. Dan Yesus berkata, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mengisinya dengan penuh. Dan pada saat itu air berubah menjadi anggur. Dan setiap orang-orang yang datang ke pesta, biasanya mempersiapkan, memberikan anggur yang awal yang terbaik. Yang terakhir yang gak baik gitu, bukan yang biasa gitu ya. Tapi tetap anggur terbaik yang diberikan. Saudara, dari sini kita bisa belajar saudara. Seorang anak kecil, janda yang miskin, dan seorang orang-orang pelayan-pelayan di dalam perjamuan di Kana. Mereka orang-orang biasa, tapi apa? Mereka punya hati dan respon yang benar ketika mereka diminta Tuhan untuk melakukan sesuatu yang mungkin sebenarnya mustahil. Tapi apapun yang kita taruh di tangan Tuhan menjadi tidak mustahil. Ya. Mari kita tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada bersama kita. Apapun musim dalam kehidupan kita, saudara, tetap percaya bahwa kunci kelimpahan Tuhan sudah berikan kepada kita saat ini, saudara. Kunci-kuncinya diberikan saat ini, mari pegang kuncinya. Kadang aku mau kelimpahannya aja, tapi Tuhan bilang harus pegang kuncinya. Supaya apa? Kita buka pintu kelimpahan itu terjadi buat seluruh kehidupan kita. Ya. Saya bacakan dari Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, di sini kita belajar apa? Ketika kita ada kelimpahan ilahi, ada kelimpahan dalam kehidupan kita, ada mata air yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Dan setiap kelimpahan yang kita terima bukan buat diri kita sendiri, saudara. Tapi apa? Menjadi berkat untuk banyak orang. Karena Tuhan memberikan mata air yang tidak pernah habis. Tuhan merindukan itu. Di mana kita pun berada, hidup kita menjadi berkat. Bukan buat diri kita sendiri. Tuhan mau terus kita berbagi. Karena ada mata air yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, ayat yang terakhir. Saya pegang ayat ini, saudara. Bukan ayat ya, ada tulisan dikatakan apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita baca sama-sama. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Apapun jalan yang kita lewati, Tuhan sanggup memunculkan madu di setiap musim kehidupan kita. Mari saudara, kita bangkit berdiri, sama-sama kita mau angkat madu. Kita nyanyikan lagu. Sandaran hidupku, gunung batu dan perlindungan.
kepada Tuhan. Madu adalah sebagai lambang kemanisan. Segala kepahitan dalam hidup kita sudah selesai. Kita punya shalom dan kemanisan yang daripada Tuhan dalam menjalani setiap musim kehidupan kita. Ada ketahanan yang daripada Tuhan untuk kita terus berdiri dengan kuat dan kokoh, tidak terombang-ambing, tapi kita fokus akan Tuhan. Kemanisan, kekokohan, ketahanan yang daripada Tuhan saat ini Tuhan berikan buat setiap kita. Tuhan, kami angkat madu pada malam hari ini Tuhan. Kami terima kemanisan, kekokohan, ketahanan yang daripada-Mu untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang menuntaskan setiap destiny dengan kuat sampai garis akhir. Tidak ada yang terpotong di tengah jalan. Tidak ada yang setiap kami tidak ada yang menjadi letih atau lesu. Kami kebaskan semua di dalam nama Yesus. Gelora cinta yang daripada-Mu Tuhan terus menyala dalam seluruh kehidupan kami. Kami terima kekuatan dan kemampuan itu Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan. Mari saudara kita minum madu ini, kita makan minum madu ini.